Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Salika. Saya ingin bertanya tentang usaha keripik talas. Kapan Ibu memulai usaha? 2 bulan yang lalu. Mengapa Ibu membuka usaha keripik? Untuk mendapatkan Berapa modal yang digunakan? 50.000. Bahan yang apa saja bahan baku yang dibutuhkan? Minyak, simpul atau talas, dan bumbu-bumbu. Di mana Ibu memasarkan produk tersebut? Di warung-warung. Berapakah hasil setelah menjual produk tersebut? Mencapai 1 hari 110.000. Apakah produk tersebut dapat dikembangkan? Boleh dikembangkan terus. Berapa Ibu menjual produk tersebut? 1 minggu mencapai 50 bungkus. Mana proses tersebut proses membuat keripik? Pas, lalu diiris, lalu dituti, lalu ditiriskan, lalu proses penggilingan, terus pengemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari SDN 703. Kapan Mbak Wahyu memulai usaha? Sejak tahun 2016. Kenapa Mbak Wahyu memilih usaha toko kelontong? Karena dekat dengan sekolahan dan lahan dan pemukiman warga. Berapa modal yang dikeluarkan Mbak Wahyu untuk usaha toko kelontong? Sekitar 10 juta dulu waktu awal. Produk apa saja yang dijual di toko Mbak Wahyu? Kebutuhan pokok dan jajanan. Siapa yang biasanya membeli di sini? Anak-anak sekolah dan warga sekitar. Bagaimana awal mula Mbak Wahyu memulai usaha? Dengan menyediakan bahan pokok dan jajan anak-anak serta mempromosikan. Berapa omset yang didapatkan per bulan? Sekitar 500 sampai 1 juta. Apa tips agar wargi tetap ramai? Dengan melengkapinya dan menghindari dari
Terima kasih, kami izin pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini saya Tiara Lia Safitri dari SD Ujung-Ujung 03 ingin mewawancarai Mbah Muinem. Tujuan wawancara saya untuk mencari informasi usaha toko gula Jawa. Ya. Sejak kapan Anda mulai berjualan gula Jawa? Sejak tahun 1988. Mengapa Anda memilih untuk berjualan gula Jawa? Karena sebagian masyarakat di sini memproduksi gula kelapa. Apa saja bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat gula Jawa? Nira kelapa. Bagaimana proses membuat gula Jawa? Dari air nira kelapa itu disaring lalu direbus sampai mengental, sambil diaduk-aduk lalu diangkat. Setelah diangkat lalu diaduk lagi sampai mengental atau membeku. Setelah itu dicetak dalam tempurung kelapa. Di mana Anda memasarkan produk tersebut? Di pasar atau di warung-warung terdekat. Berapa harga produk tersebut? Per kilo 23.000. Berapa modal untuk usaha ini? 100.000. Berapa omset hasil usaha gula Jawa? Segula Jawa per hari 69.000. Siapa saja yang membeli produk tersebut? Ya, tetangga terdekat atau pedagang. Bagaimana cara mempertahankan kualitas tersebut? Tidak dicampur pakai apa-apa. Kualitas asli. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 2020. Apa yang Mak Siti jual di warung Mak Siti? Ya, sembako dan makanan seperti itu, bubur, soto, gorengan, es. Siapa biasanya yang membeli dagangan Mak? Ya, masyarakat, tetangga, anak-anak sekolah. Berapa harga barang makanan yang Mak jual? Ya, miturut miturut harganya toh. Ada yang minyak harganya 18.000, bubur boleh 2.000. Sejak kapan Mak membeli makanan dan minuman? Ya, sejak awal usaha, awal jualan. Berapa modal Mak untuk menjual 10 makanan dan juta. minuman? Bagaimana Mak Siti mempertahankan produk Mak? Ya, produknya ya menjaga kualitas terbaik. Siapa yang membantu Mak untuk berjualan? Mbak Ulfa. Mulai menjalankan usaha tersebut. Sejak tahun 2020. Apa yang Mak Siti jual di warung Mak Siti? Jual beli sembako sama makanan seperti soto dan bubur gorengan. Siapa biasanya yang membeli dengan dagangan Kak D? Masyarakat sekitar dan anak-anak sekolah. Berapa harga barang makanan yang Mak D jual? Menurut harga, kalau gandum sekilo 10.000, bubur boleh 2.000.
Sejak kapan Makti memilih makanan dan minuman? Ya sejak awal mulai jualan. Berapa modal Makti untuk berjualan makanan dan minuman? 10 juta. Bagaimana Makti Siti mempertahankan produk Makti? Ya mempertahankan kualitas. Siapa yang membantu Makti untuk berjualan? Mbak Ulfa. Nah, terima kasih Pak De. Kapan Ibu menjalankan usaha gula kacang? Tahun 2010, Berapa modal yang dibutuhkan? sekitar 5 juta. Bagaimana memajukan usaha agar mendapat laba? Memilih bahan yang berkualitas. Di mana usaha tersebut dijalankan? Di pasar, Apa saja bahan bakunya? kacang, jahe, gula pasir, gula jawa. Bagaimana proses pembuatan gula kacang? Merebus jahe, gula pasir, gula jawa. Selanjutnya bahan kacang dimasukkan, tunggu sampai tua, lalu dicetak. Mengapa Ibu memilih menjual gula kacang? Karena masih banyak peminat gula kacang. Apa nama usaha yang dijalankan? Wahyu Gula Kacang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kami boleh bertanya tentang wawancara? Boleh. Pertanyaan, sejak kapan Ibu menjual nanas? 2 bulan yang lalu Di mana Ibu menjual nanas? di pasar. Berapa harga nanas? 10.000 per mika. Berapa laba yang diperoleh setiap hari? Kurang lebih 100.000. Mengapa Ibu memilih menjual nanas? Karena cuaca bulan-bulan yang lalu tuh panas, jadi orang-orang cocok dengan hawanya seger. Siapa yang menginspirasi Ibu untuk menjual nanas? Ya diri sendiri melihat ada peluang. Berapa yang dibutuhkan? Berapa modal yang dibutuhkan? 100.000. Apa alat yang dibutuhkan? Pisau, mika, staples, sarung tangan plastik, dan lain-lain.